Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatan wa salaman ala Rasulillah. Baik, ketemu lagi dengan saya Septi Martian. Pada kali ini kita akan membahas materi dalam mata kuliah Ekonomi Islam. Pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana peran pemerintah dalam sistem ekonomi ya, terutama dalam ekonomi Islam seperti itu. Nah, hari ini secara lebih detail kita akan melihat apa saja instrumen kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatur sistem ekonomi yang berjalan dalam sebuah negara, terutama dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagai pengantar bahwa materi yang akan kita sampaikan terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, ya. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara itu bisa memiliki peran dalam sistem ekonomi dalam dua aspek besar, ya. Yang pertama adalah terkait dengan fiskal atau penerimaan dan pembelanjaan negara, ya, atau APBN kalau di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kebijakan moneter, ya. Dalam hal ini untuk fiskal di Indonesia itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan, ya, sebagai leading sektornya. Kemudian di kebijakan moneter itu diatur oleh Bank Indonesia, ya. Dan juga mungkin dalam beberapa hal itu juga bekerja sama dengan OJK, ya, dalam hal ini pengawasan terhadap industri keuangan seperti itu. Baik, yang pertama adalah apa yang kita maksud dengan kebijakan fiskal, ya. Tentu saja definisinya akan sangat beragam, tapi secara konten atau substansi kita ketahui bahwa kebijakan fiskal itu akan berkaitan dengan dua hal besar. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendapatan negara, dari mana negara memperoleh pendapatan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kebijakan pengeluaran negara atau belanja negara. Kalau di Indonesia mungkin kebijakan fiskal ini bisa kita sebut sebagai kebijakan APBN, ya, anggaran, pendapatan dan belanja negara, ya, seperti itu. Tapi secara umum kebijakan fiskal ini dalam teori ekonomi itu membahas berkaitan dengan sumber pendapatan negara dan juga sektor dari pengeluaran negara seperti itu. Nah, untuk apa kemudian kebijakan fiskal ini kemudian dilakukan, gitu ya? Tentu saja kebijakan fiskal ini memiliki beberapa tujuan, ya. Yang pertama adalah dengan adanya kebijakan APBN yang proporsional dari sebuah negara, maka negara bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata. Nah, ini tentu saja menjadi bagian dari tugas negara, dalam hal ini adalah kepala negara dan kementerian-kementerian yang membantunya, bahwa negara itu memastikan bahwa masyarakat mereka atau rakyat mereka itu memiliki pekerjaan, ya, yang luas, sehingga dengan demikian sebaliknya adalah tingkat dari pengangguran itu bisa menurun, ya. Jadi dengan adanya sumber dari pendapatan negara kemudian membelanjakannya atau mengeluarkannya, pemerintah kemudian membangun atau membelanjakan uang-uang itu untuk kemudian misalnya infrastruktur, gitu ya, kemudian kebijakan-kebijakan stimulus untuk stabilisasi ekonomi dan segala macamnya, dan semuanya pada akhirnya itu adalah dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan, ya, bagi rakyat. Kemudian yang kedua adalah kebijakan fiskal itu juga bertujuan untuk mempercepat laju investasi, ya. Dalam hal ini ketika kemudian pemerintah, ya, dalam membangun ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, tentu saja di situ salah satunya adalah ada investment, ya, investasi, baik investasi dari dalam negeri ataupun investasi dalam luar negeri. Kita bisa lihat misalnya di Indonesia bagaimana kemudian yang paling besar saat inilah investasi di IKN, ya, ibu kota negara, ya, yang sudah dipindahkan dari Jakarta, ya, seperti itu. Nah, ini pemerintah tentu saja kemudian harus mengelola dan mengatur kebijakan fiskalnya agar kemudian investasi ini baik dari dalam negeri ataupun luar negeri bisa tercapai dengan baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, kebijakan fiskal itu juga bertujuan untuk keadilan nasional, ya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk kemudian memberikan kebijakan yang sama, ya, atau kebermanfaatan yang sama bagi negara, bagi rakyat, seluruh rakyat dimanapun, ya.
kalau dalam konteks Indonesia, di mana negara kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka pemerintah harus memastikan bahwa seluruh rakyat yang tinggal di Sabang sampai Merauke itu memperoleh keadilan dalam hal pembangunan, dalam hal penciptaan lapangan kerja, gitu ya, tidak hanya berfokus di dalam satu negara. Kemudian yang keempat itu adalah dalam kebijakan APBN itu atau fiskal itu dalam rangka pemerataan dan pendistribusian pendapatan ya. Dalam hal ini sama ya karena Indonesia terdiri dari banyak daerah ya dan segala macamnya, maka APBN ini seperti kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka membangun infrastruktur untuk semakin mempermudah laju transportasi di beberapa provinsi ya, misalnya jalan tol ya ke Sumatera gitu ya, dan itu dalam rangka mempercepat kemudian pemerataan dan distribusi pendapatan ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya jalan tol gitu ya, maka daerah-daerah itu bisa terhubung dengan cepat ya, sehingga arus barang ya dan jasa itu juga bisa berjalan dengan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan fiskal itu juga bertujuan untuk tercapainya kestabilan ekonomi secara nasional. Ini tentu harapan akhir ya, bahwa jangan sampai terjadi krisis, inflasi bisa dikontrol gitu ya. Kemudian jumlah uang beredar bisa dikontrol, harga barang kemudian bisa terkontrol dan segala macamnya. Itu dalam rangka adalah kestabilan ekonomi. Dan yang berikutnya adalah kebijakan fiskal itu juga berfungsi untuk kemudian memacu tingkat pertumbuhan secara ekonomi gitu ya. Nah, ini jelas bahwa sebuah negara tentu punya cita-cita agar kemudian pertumbuhan ekonomi itu selalu terjadi, sehingga dengan demikian sebuah negara itu bisa meningkat statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju ya. Nah, kalau kita lihat dalam teori ekonomi gitu ya, misalnya menurut Keynesian ini, karena kemarin kita sudah membahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa dalam ekonomi konvensional ada dua mazhab setidaknya gitu ya, ada mazhab klasik di mana mereka berpendapat bahwa negara itu tidak boleh ya campur tangan atau intervensi dalam sistem ekonomi. Artinya sistem ekonomi itu dibiarkan dalam kekuatan demand and supply saja seperti itu. Jadi tidak boleh seorang pun atau siapapun melakukan intervensi terhadap pasar gitu ya. Nah, itu pandangan dari ekonom klasik. Tapi kemudian mazhab berikutnya adalah mazhab dari Keynes gitu ya, dan para pendukungnya gitu ya. Mereka dalam kondisi tertentu ya pemerintah itu bisa saja kemudian melakukan intervensi. Nah, dalam hal ini kebijakan fiskal menurut mazhab Keynes gitu ya, itu bisa memiliki tujuan dalam jangka pendek itu adalah akan memacu permintaan agregat barang dan jasa gitu ya. Jelas gitu ya, dengan adanya kemudian belanja dari pemerintah ya, adanya infrastruktur, adanya stimulus, adanya kemudian bantuan-bantuan, bansos dan segala macamnya, itu tentu saja akan meningkatkan permintaan barang dari masyarakat-masyarakat miskin yang selama ini tidak punya akses terhadap pendapatan gitu ya. Dengan mereka mendapat BLT, bantuan langsung tunai ataupun subsidi-subsidi, maka mereka kemudian akan melakukan permintaan, dan tentu saja dalam hal ini itu nanti akan meningkatkan permintaan atau agregat secara keseluruhan barang dan jasa sehingga demand and supply itu bisa terjadi atau berpindah lebih proporsional. Kemudian dalam jangka panjang itu kemudian kebijakan fiskal itu tentu akan berpengaruh terhadap tabungan, berpengaruh terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya secara substansi sebetulnya tadi sudah kita jelaskan juga dalam tujuan-tujuan kebijakan fiskal yang ada di sini. Nah, dari tujuan-tujuan kebijakan fiskal ini itu bisa kita bagi dalam 3 fungsi ya. Jadi kebijakan fiskal dari sebuah negara atau pemerintah itu terbagi ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi alokasi ya. Jadi bagaimana kemudian pemerintah itu bisa mengalokasikan anggarannya secara proporsional untuk sektor-sektor tertentu atau bahkan antar daerah gitu ya. Jadi fungsi alokasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi distribusi ya. Jadi bagaimana kemudian hubungan antara pusat dan daerah itu kemudian bisa berjalan dengan baik karena barang dan jasa itu kemudian bisa terdiskusi dengan baik dan merata gitu ya, karena pembangunan itu juga berjalan di beberapa daerah ya. Kemudian yang ketiga yaitulah fungsi stabilisasi ya, seperti tadi bahwa dalam jangka panjang itu kemudian kebijakan fiskal itu bertujuan untuk menjaga stabilitas dari ekonomi sebuah negara secara berkesinambungan.
Nah, kebijakan-kebijakan fiskal ini itu kemudian akan terjadi dalam 3 aspek besar ya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kebijakan fiskal itu pertama adalah berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut tentang pembelian dan pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa, gitu ya. Ini tentu saja seperti misalnya yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang, bagaimana pemerintah itu fokus untuk membangun infrastruktur ya seperti jalan tol gitu ya, kemudian ada bandara gitu ya dan segala macamnya. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang terkait dengan itu. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan kebijakan yang terkait dengan perpajakan. Nah, terjelas bahwa sumber ada pendapatan dari sebuah negara di Indonesia itu paling besarnya atau mayoritasnya itu berasal dari pajak, gitu ya, baik dari pajak individu ataupun pajak industri, gitu ya, seperti itu. Nah, ini tentu saja nanti akan berkaitan dengan kebijakan menyangkut perpajakan. Kemudian yang ketiga adalah itu kebijakan yang menyangkut tentang pembayaran transfer ya, dalam hal ini seperti kompensasi terkait dengan pengangguran ya dalam istilah BLT atau bansos-bansos, kemudian tunjangan keamanan sosial ya seperti subsidi untuk BPJS ya dan sebagainya. Kemudian juga tunjangan pensiun ya terutama bagi para penyelenggara atau ASN ya seperti itu aparatur sipil negara ya seperti itu. Jadi kebijakan fiskal bisa kita lihat berada dalam lingkup 3 kebijakan besar ini. Yang pertama adalah kebijakan pembelanjaan, ya, pembelanjaan barang dan jasa. Yang kedua adalah kebijakan yang berkaitan dengan pajak dalam nilai sumber negara. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan yang menyangkut terkait dengan transfer negara ya kepada rakyat ataupun daerah. Gitu. Nah, semua kebijakan ini itu berkaitan dengan yang namanya kebijakan atau politik anggaran. Dan tentu saja dalam hal ini karena di negara kita menyangkut sistem demokrasi di mana ada presiden dan DPR gitu ya, maka dalam hal ini kebijakan dan politik anggarannya itu nanti akan digodok bersama ya atau dibahas bersama antara DPR dan pemerintah seperti itu. Nah, bisa kita lihat bahwa politik anggaran itu secara umum ada 3 model ya, ada anggaran surplus, ini artinya adalah bahwa sebuah negara itu menginginkan bahwa pendapatan itu harus lebih tinggi daripada kemudian pembelanjaannya gitu ya seperti itu. Dalam hal ini tentu saja dibuat untuk negara-negara yang makmur ya di mana kemudian anggaran pembelanjaan mereka itu masih lebih rendah dibanding dengan sumber-sumber pendapatan mereka ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah anggaran berimbang. Ini dalam langkah kemudian menyiasati bahwa berapa yang terkumpul dari pendapatan gitu ya, sebesar itu pula lah kemudian yang akan dikeluarkan ya, dibuat anggaran belanjanya seperti ini. Nah, ini pernah dianut oleh Indonesia sebelum tahun 2001 ya, seperti itu di mana Indonesia menganut politik anggaran berimbang ya, bahwa Indonesia itu kemudian harus membuat anggaran belanja sesuai dengan realisasi pemasukan atau pendapatan dari sebuah negara. Nah, ini tentu saja kebijakan seperti inilah plus minus ya. Kalau dalam anggaran berimbang, tentu saja karena sumber pendapatan dari negara belum banyak ya, atau belum maksimal, sehingga kemudian anggarannya tentu saja terbatas, sehingga kemudian pembangunan itu cenderung ya kemudian tidak terlalu banyak gitu ya seperti itu. Dan dalam anggaran berimbang ini diminimalkan, jadi salah satunya apa selain dari penerimaan-penerimaan pajak, itu juga pinjaman-pinjaman dari luar negeri itu kemudian dianggap sebagai pendapatan gitu. Sehingga dampak negatifnya adalah kalau menggunakan kebijakan anggaran berimbang, kontrol terhadap pinjaman luar negeri itu kemudian menjadi lebih lemah ya. Kemudian yang ketiga adalah anggaran defisit dan ini yang dianut oleh Indonesia saat ini ya di mana kemudian negara itu kemudian menyusun APBN-nya atau anggaran belanjanya bisa saja lebih besar dari sumber pendapatannya gitu ya. Nah, defisitnya itu ditutupi dari apa? Yaitu dari pinjaman baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, dengan demikian karena pinjaman itu tidak dianggap sebagai penerimaan sehingga ini akan menjadi satu reminder gitu atau alert ya bagi penyelenggara negara bahwa jangan sampai kemudian proporsi dari hutang itu lebih besar daripada kemudian sumber pendapatan atau sumber APBN dari negara kita ya seperti itu. Kalau kebijakan sekarang Indonesia itu menjaga mungkin di angka 30% ya, jangan sampai kemudian lebih dari sepertiga gitu ya. Karena jika berlebih tentu saja ini Indonesia berada dalam situasi yang sulit karena utangnya terlalu banyak ya. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat bagaimana kebijakan fiskal Indonesia.
Dalam hal ini pengelola dari kebijakan fiskal di Indonesia itu sebetulnya ada di dalam tentu saja ada dalam wewenang presiden sebagai kepala negara, tapi dalam eksekusinya kemudian itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, di mana kalau kita lihat fungsi-fungsi dan wewenang dari Kementerian Keuangan itu yang pertama adalah menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, kemudian menyusun rancangan APBN, rancangan perubahan APBN, kemudian mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, lakukan perjanjian internasional di bidang keuangan gitu ya, kemudian melakukan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang ya seperti pajak dan segala macam. Kemudian fungsi bendara umum, kemudian menyusun laporan keuangan ya, kemudian juga melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan fiskal. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan keuangan negara ini, itu kemudian diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2003, di mana seperti dikatakan tadi, bahwa kebijakan fiskal itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi alokasi, di mana kemudian anggaran negara itu diarahkan untuk mengurangi pengangguran ya dan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Jadi, dalam rangka kemudian alokasi, pemerintah harus bisa kemudian mencari pola yang tepat bagaimana pendapatan ini bisa terdistribusi baik dalam hal pembangunan di pusat gitu ya ataupun kemudian di daerah-daerah ya dalam hal ini yang dikelola oleh pusat gitu. Sehingga dengan demikian terciptalah lapangan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran ya dan tidak terjadinya pemborosan dari sumber daya baik sumber daya alam ataupun sumber daya non alam ya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi distribusi ya. Jadi bagaimana anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ya seperti tadi, tidak kemudian dianaktirikan satu daerah tertentu ya atau satu sektor tertentu ya dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi stabilisasi ya agar pemerintah sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ini. Ya, memastikan di sini bagaimana kemudian indikator-indikator makro seperti inflasi, nilai tukar, ya nilai tukar rupiah dan segala macamnya itu bisa kemudian terjadi secara proporsional dan tidak dalam kondisi bahaya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Indonesia itu mengalami perubahan shifting politik anggarannya dari anggaran berimbang menjadi anggaran defisit itu sejak tahun 2001 ya, terutama setelah reformasi ya era reformasi ya, di mana kemudian dianggap bahwa masa sebelumnya dengan anggaran berimbang reminder terhadap utang-utang negara itu tidak terlalu menjadi perhatian karena dia dianggap sebagai penerimaan. Sedangkan dalam kebijakan politik anggaran defisit itu kemudian utang-utang itu akan menjadi selisih antara kekurangan ya dari sumber pendapatan dalam membiayai anggaran-anggaran pembelanjaan dari negara ya seperti itu. Nah, dalam hal kebijakan fiskal ini ada tiga istilah ya yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah kapasitas fiskal gitu ya. Jadi di sini dalam membahas terkait dengan kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja daerah negara seperti itu. Jadi dalam kebijakan fiskal ini pemerintah kemudian harus bisa mengetahui berapa sih sebetulnya sumber dari pendapatan negara kita gitu ya, baik dari pajak ataupun non pajak. Nah, seperti apa kapasitas kita? Apakah kemudian dari sumber pendapatan itu bisa mendanai anggaran belanja berapa? Apakah 80%, ya 75% dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan fiskal. Nah, ini lebih kepada kemampuan keuangan negara yang telah memperhitungkan pembiayaan non utang ya apabila terdapat celah fiskal. Dalam hal ini seperti kebijakan anggaran defisit gitu ya, bahwa anggaran belanja lebih besar daripada kemudian sumber pendapatan. Kemudian selisihnya itu total dari utang dan kemudian sumber-sumber pendapatan itu kemudian dianggap sebagai kebutuhan fiskal ya yang telah dihitung dalam APBN dan RAPBN. Kemudian yang ketiga adalah fiscal gap, itu adalah dalam hal ini adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan dikurangi dengan kapasitas fiskal. Dalam hal ini kaitannya dengan nanti pinjaman ya atau sumber-sumber dari pihak ketiga yang bisa dipakai oleh pemerintah dalam hal ini untuk menutupi kebutuhan dari fiskal dari sebuah negara ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita lihat lebih dalam struktur APBN atau postur APBN dari negara kita, bahwa negara kita memiliki setidaknya yang pertama adalah pendapatan dan hibah. Jadi sumber dari pendapatan negara itu bisa berasal dari pendapatan negara dan hibah. Yang kedua adalah untuk pos dari belanja negara. Kemudian yang terakhir adalah pembiayaan atau utang ya. Jadi ketika kemudian pendapatan dan hibah itu lebih kecil daripada belanja negara, maka selisih kurangnya itu nanti akan ditutupi oleh pembiayaan.
kita bisa lihat di sini pendapatan negara itu bisa kita bagi dua. Yang pertama adalah penerimaan dalam negeri, yang kedua adalah hibah ya. Penerimaan dalam negeri itu juga dibagi dua secara umum. Yang pertama adalah kebijakan penerimaan pajak ya. Ini berkaitan dengan tax ratio ya, berapa persen penerimaan pajak dibanding dengan PDB gitu ya. Nah, pajak-pajak yang bisa kita lihat ada pajak dalam negeri dan pajak internasional ya, baik diberlakukan untuk individu ataupun kemudian untuk dunia usaha. Kemudian juga ada penerimaan negara dari bukan pajak, ini lebih kepada penerimaan dari sumber daya alam seperti migas ya, ataupun yang sifatnya non migas atau bagian laba dari BUMN ya, seperti itu. Jadi ini merupakan sumber-sumber dari pendapatan negara. Mulai adalah hibah. Nah, ini semualah yang menjadi sumber dari pendapatan dari negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada pos belanja negara ya, pos belanja ini kemudian dibagi dua, ada pemerintah pusat ya, kemudian ada transfer ke daerah ya, seperti itu. Jadi walaupun setiap provinsi dan kabupaten kota itu memiliki PAD pendapatan asli daerah masing-masing, tapi mereka tetap saja kemudian dalam hal pembangunan ekonomi di daerah tersebut, pemerintah harus berbagi ya atau mentransfer sebagian uangnya itu kepada daerah ya, seperti itu. Maka di sini belanja pusat itu ada yang belanja kementerian ya dan lembaga, ada juga belanja non kementerian dan lembaga ya, seperti belanja pegawai, ASN, belanja barang, belanja modal. Kemudian juga ada untuk subsidi pembayaran utang. Ini juga dialokasikan ya, karena Indonesia masih memiliki utang baik dalam negeri atau luar negeri, maka pemerintah harus mengalokasikan ini untuk sebagai pembayarannya. Kemudian juga ada subsidi baik energi ataupun non energi, ataupun kemudian belanja hibah dan sosial. Kemudian transfer ke daerah ini juga seperti dana bagi hasil, DAU, DAK ya, DAK murni, kemudian juga ada otonomi khusus ya, dan segala macamnya. Nah, jika kemudian pendapatan dalam hal kemudian pendapatan tidak bisa menutupi dari kebutuhan dari belanja negara, maka Indonesia kemudian akan melakukan pembiayaan. Pembiayaannya itu bisa berasal dari luar negeri, dalam negeri, ya, dalam hal ini di perbankan, itu sisa anggaran lebih gitu ya, kemudian juga dari non perbankan, bisa dari privatisasi, hasil pengolahan aset ya, kemudian juga pinjaman dalam negeri, dana investasi bergulir dan segala macamnya. Kemudian juga ada pembiayaan dari luar negeri ya, penjualan pinjaman dari luar negeri ya, dalam hal ini bisa pinjaman program atau pinjaman proyek foto dan segala macamnya. Kita lihat ya, misalnya kayak pembangunan kereta cepat ya antara Jakarta dan Bandung, itu kemudian itu kan dibiayai dari sebagian dari APBN, sebagian kemudian lebih banyaknya kemudian dari utang ya, dari negara lain seperti dalam inilah Cina ya, dan yang lain. Nah, inilah yang kemudian bisa kita lihat dari unsur dari APBN kita ya. Kemudian dalam konteks pembelanjaan fiskal ini, itu kemudian ada 6 parameter atau asumsi dasar makro yang kemudian perlu diperhatikan ya, yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menyusun APBN. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi ya, itu kemudian yang kedua tingkat inflasi year-on-year-nya, kemudian juga nilai tukar kurs ya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar, kemudian juga tingkat suku bunga 3 bulanan, kemudian harga minyak dunia, kemudian juga lifting minyak ya, berapa kemampuan dari negara dalam nilai BUMN dan segala macamnya dalam menghasilkan minyak ya, seperti itu. Ini perlu diperhatikan sebagai asumsi-asumsi dalam menyusun dari APBN ya setiap tahunnya oleh pemerintah. Oke, kemudian berikutnya adalah kita beralih kepada seperti apa kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam gitu ya. Setidaknya dalam sejarah kita bisa melihat bahwa ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah income oriented, yang kedua adalah growth oriented ya, dalam yang dianut oleh pada masa sahabat Rasulullah dan para sahabat itu adalah kebijakan fiskal yang bersifat income oriented. Artinya negara dalam hal ini baru hanya akan kemudian melakukan pembelanjaan itu sesuai dengan berapa income yang diperoleh. Dalam hal ini mungkin dari seperti penjelasan dari politik anggaran anggaran surplus ya, seperti itu ya, atau anggaran berimbang ya, kira-kira seperti itu. Jadi pendapatan itu akan menjadi fokus perhatian dalam pengolahan belanja negara. Selanjutnya dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan untuk belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan ya. Jadi seperti jadi bukan kebijakan defisit. Kemudian yang kedua adalah pendekatannya pendekatan growth oriented, ini masa kontemporer ya sekarang gitu ya, di banyak negara baik muslim ataupun non muslim gitu ya, bahwa di sini yang terjadi adalah yaitu adanya politik dari defisit anggaran, bahwa pemerintah atau negara itu kemudian berupaya untuk kemudian merencanakan seperti apa ekonomi ini bisa bertumbuh, dan untuk merencanakan itu tentu kemudian butuh pembelanjaannya, dan kadangkala kebutuhan-kebutuhan itu melebihi dari sumber dari pendapatan dari sebuah negara ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah di dalam konteks sejarah Islam ya, dalam negara Islam sumber-sumber pendapatan utama negara itu bisa diperoleh di sini, yang mungkin ini bisa menjadi salah satu
bahan kajian juga apakah negara kita kemudian bisa memaksimalkan atau tidak ya. Jadi bukan hanya pajak gitu ya. Yang pertama itu ghanimah atau khums ya. Ini tidak resmi ya dan itu subjeknya adalah dari non muslim. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang ya, di mana kemudian pada saat berdakwah pada saat itu ya kemudian terjadi perlawanan ya dan segala macamnya, maka ketika terjadi perang dan kaum muslimin menang ya, maka harta rampasan perang itu akan menjadi milik negara ya, dan itu nanti tujuannya akan dibagi pada 5 kelompok. Yang kedua adalah zakat ya, ini adalah kebijakan individu ya yang dibebankan pada setiap individu muslim ya. Itu juga akan menjadi pendapatan negara ya, baik yang tadi ya, dan itu nanti akan dikelola negara. Nah, ini menjadikan penjelasan kepada kita bahwa memang negara, zakat itu memang diatur oleh negara. Jadi zakat-zakat mal atau harta dan segala macamnya itu dikumpulkan oleh negara dan itu akan menjadi sumber dari pendapatan negara ya pada masa itu. Muslim tertentu dan dibagikan pada yang berikutnya unsur dan sedekah ya, ini sedekah ya, infak sedekah ya segala macamnya, ini juga hampir sama. Kemudian yang berikutnya adalah jizyah ya. Jizyah ini adalah semacam pajak yang diberikan oleh non muslim yang tinggal di negara Islam ya, seperti itu, atau oleh kafir dhimmi istilahnya ya, seperti itu. Ini resmi gitu ya, objeknya jiwa, dan itu juga menjadi sumber pendapatan negara. Yang berikutnya adalah kharaj, inilah pajak-pajak ya yang dilakukan atas tanah-tanah ya yang dikelola seperti itu. Kemudian berikutnya adalah unsur atau bea cukai ya. Nah, ini untuk barang-barang yang masuk ya dari dalam dan luar negeri. Kemudian yang ketujuh itu ada wakaf ya. Dan ini juga menjadi salah satu negara yang cukup potensial, dan saat ini sebagaimana kita pelajari juga itu menjadi salah satu sumber yang bisa potensial untuk dikembangkan. Dan yang kedelapan itu baru pajak ya. Jadi pajak itu hanya salah satu dari sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Islam ya. Oke, kemudian berikutnya adalah dari karakteristik dari kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Islam itu, yang pertama adalah bahwa bisa kita simpulkan pengeluaran negara itu dilakukan berdasarkan pendapatan. Artinya adalah memastikan bahwa apa-apa yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan pendapatannya, sehingga jarang sekali terjadi namanya defisit anggaran. Ini menjadi ciri khas dari sistem pemerintahan Islam pada masa itu yang berbasis income oriented. Yang kedua adalah kalaupun ada pajak, maka pajaknya diperlakukan secara proporsional ya. Jadi pajak itu dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas ya. Jadi semakin produktif ya, atau besaran pajak itu ditentukan atas tingkat kesuburan tanah atau produktivitas ya, atau hasil usahanya ya, tidak berlaku umum tanpa melihat seperti apa kinerja ya, kemudian metode irigasi dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga yang juga penting, perhitungan zakat itu juga berdasarkan hasil keuntungan ya, bukan pada jumlah barangnya. Ini zakat perdagangan ini juga ya salah satu kebijakan dari pemerintahan Islam ya sebagai sumber pendapatan negara, bahwa zakat-zakat itu kemudian dibebankan kepada sesuai dengan hasil ya, seperti itu. Oke, nah ini itu ya kira-kira yang bisa kita jelaskan terkait dengan kebijakan fiskal. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu terkait dengan kebijakan moneter ya. Nah, apa yang maksud dengan kebijakan moneter ya? Kebijakan moneter itulah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral ya. Dalam hal ini kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia, dalam rangka kemudian mengatur uang beredar dan kredit ya di industri keuangan ya. Dalam rangka kemudian memastikan ekonomi rakyat ini tetap berjalan ya, seperti itu. Jadi tujuan dari kebijakan moneter ini yang pertama adalah memastikan bahwa uang yang beredar di sebuah negara itu cukup ya, tidak kurang tidak lebih gitu ya. Seperti itu. Kalau berlebihan nanti akan terjadi inflasi karena uang kemudian menjadi menurun gitu ya, sehingga dirasa kemudian barang-barang menjadi mahal seperti itu. Maka pemerintah dalam hal ini dalam kebijakan moneternya, bank sentral terus mengatur agar jumlah uang beredar itu cukup ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah pengendalian pergerakan nilai tukar, terutama karena saat ini adalah setiap negara punya mata uang masing-masing, dan pada saat kemudian mereka bertransaksi kemudian menggunakan mata uang yang berbeda, itu kemudian juga memastikan bahwa agar nilai tukar itu bisa stabil ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga itulah berkaitan dengan inflasi ya, kenaikan harga dalam jangka waktu panjang gitu ya, dan ini juga harus dijaga jangan sampai terjadi deflasi ataupun kemudian hiperinflasi ya, seperti krisis ya, seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi parameter kinerja dari kebijakan fiskal, dalam hal ini itu dilakukan oleh bank sentral ya, seperti itu. Oke, kemudian dalam konteks tadi kebijakan fiskal di situ adalah terkait dengan uang beredar, maka dalam hal ini kebijakan itu tentu saja akan berawal dari seperti apa paradigma melihat
uang ya, fungsi uang ya dan segala macamnya. Karena kalau berbeda paradigma negara atau seseorang atau institusi melihat fungsi uang, maka tentu saja kebijakannya juga akan berbeda. Sebetulnya bisa kita lihat perbedaan ya di sini bahwa fungsi-fungsi uang yang ada itu kemudian bisa kita lihat perbedaan. Yang pertama adalah dalam konvensional uang itu dipakai sebagai alat tukar ya untuk mempermudah atau memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Jadi uang itu memang menggantikan fungsi transaksi barter ya pada masa lalu sehingga uang itu bisa dipakai untuk menjadi alat tukar. Nah, tetapi dalam konteks ini gitu ya dalam pandangan syariah alat tukar di sini itu bukan menjadi commercial commodity gitu ya sehingga dalam konteks nanti pertukaran itu kemudian tidak adanya ketika dalam jumlah yang sama gitu ya misalnya jenis yang sama itu kemudian tidak boleh ada perbedaan ya seperti itu ya jadi fungsinya hanya memang sebagai alat tukar saja. Kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai alat pembayaran ya uang yang nilainya stabil berfungsi sebagai ukuran pembayaran. Jadi di sini dalam konteks Islam betul disepakati bahwa uang itu dipakai sebagai ukuran pembayaran tapi tidak boleh kemudian mendatangkan keuntungan ya. Katakan tadi ya karena kalau terjadi keuntungan dalam tukar menukar uang dalam jenis yang sama itu nanti akan terjadi riba. Kemudian yang ketiga itulah sebagai penyimpan nilai, store of value gitu ya, memperhatikan nilai satu barang dan jasa. Dalam konteks Islam itu juga uang hanya wadah penyimpan nilai satu barang dan tidak mendatangkan keuntungan itu sama ya, seperti itu. Kemudian yang keempat sebagai satuan hitung gitu ya, sebagai alat hitung satu barang dan jasa dan di sini alat hitungnya harus stabil ya, tetap dan stabil tidak fluktuatif. Maka memang nanti kita mengenal bahwa dalam Islam itu sebetulnya konsep awalnya itulah uangnya adalah uang emas dan perak ya, sehingga nilai intrinsik dan nilai ekonomisnya itu sama ya, berbeda dengan uang fiat yang saat ini. Tapi dengan berkembangnya jalan dan pilihan-pilihannya itu juga terbatas, akhirnya kemudian juga ada beberapa pandangan seperti apa kebijakan Islam terkait dengan uang fiat ya, yang kita kenal saat ini. Oke, kemudian dalam konteks ini kita bisa melihat seperti apa sebetulnya motif memegang uang ya. Seperti dalam konteks konvensional, motif memegang uang itu ada tiga. Yang pertama adalah motif transaksi, yang kedua adalah motif jaga-jaga, dan yang ketiga dalam konvensional rupanya juga ada motif spekulasi gitu ya. Dan motif transaksi ini tujuannya untuk apa saja? Untuk melakukan konsumsi, untuk melakukan investasi, membutuhkan ekspor dan impor ya, seperti itu. Nah, dalam konsumsi itu bisa dalam konteks Islam yang diperbolehkan adalah konsumsi dalam hal memenuhi kebutuhan. Ya, tidak kemudian dianjurkan atau bahkan kemudian dicela kalau seandainya motif konsumsinya untuk tujuan kemewahan atau kesia-siaan ya, artinya mubazir atau kemewahan ya seperti itu. Dalam konteks investasi pun kemudian investasi yang dilakukan dalam konteks Islam itulah investasi yang produktif ya, tidak kemudian investasi yang tidak produktif, misalnya investasi yang menyebabkan kemudian terjadinya generasi yang malas gitu ya, generasi yang tidak kreatif gitu ya, generasi yang lebih individual gitu ya seperti itu. Ya, kemudian dalam tujuan jaga-jaga itu kemudian uang itu dipegang untuk fungsi-fungsi disaster ya atau tragedi-tragedi yang tidak dikehendaki ya kira-kira. Nah, dalam konvensional juga ada tujuan yang lain yang ini dalam Islam itu tidak dibenarkan dalam untuk spekulasi ya dalam ini misalnya forex exchange yang nilai tukar uang, kemudian juga saham ya, kemudian derivatif, kemudian komoditis ya jual beli komoditas ya tujuannya spekulatif ya seperti itu. Nah, ini menjadi satu hal yang terlarang dalam motif uang. Jadi dalam Islam motif memegang uang itu yang pertama adalah hanya fungsi transaksi, kemudian yang kedua adalah fungsi jaga-jaga, tidak untuk fungsi spekulasi dan rambu-rambunya adalah bahwa dalam konteks memegang uang dalam tujuan transaksi dan jaga-jaga inilah tidak boleh di sini ada riba, kemudian juga tidak boleh di sini ada judi ya. Kira-kira. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis uang yang ada yang bisa kita kenal gitu. Yang pertama adalah uang komoditas dan inilah yang kemudian kita lihat sebagai uang pada masa lalu gitu ya, uang emas dan perak ya. Jadi barang yang punya karakter tertentu yang dapat diterima atau dihargai oleh semua orang yang mempunyai nilai intrinsik ya, yang kualitasnya tidak berubah dan jumlahnya terbatas ya, seperti misalnya uang dinar dan dirham ya, seperti pada masa lalu gitu ya. Kemudian ada uang yang namanya representasi. Jadi dicetaklah uang selain dari uang komoditas, tapi jumlah yang dicetak itu hanya sebesar dari komoditas ini. Sertifikat emas dan perak ya, jadi merupakan standar emas dan perak ya. Kemudian yang ketiga adalah uang fiat. Nah, ini yang sedang terjadi saat ini di dunia konvensional gitu ya, seperti itu. Jadi nilai uang yang nilai berasal dari regulasi dan jadi berapa nilai uang itu hanya kesepakatan atau kebijakan dari pemerintah saja atau regulasi saja. Misalnya
uang Rp100, 100.000 gitu ya, uang 50.000 ya dan segala macam. Kalau dulu misalnya ada uang Rp100, kalau sekarang mungkin ya uang rupiah tidak ada berharga ya. Itulah uang fiat ya, karena nilai ekonomisnya itu sebetulnya jauh berbeda dari nilai intrinsiknya. Kemudian ada digital money sekarang ya, dan digital money ini kita lihat sebagai elektronik ya, uang elektronik ya, seperti misalnya kartu-kartu yang kita miliki saat ini, atau misalnya melalui OVO ya dan segala macamnya, seperti uang digital atau Dana dan segala macamnya. Inilah uang digital money. Kemudian yang ketiga, ini juga berkembang sebagai isu yang kontemporer, uang digital currency ya, bukan sebagai digital money saja, tapi digital currency seperti Bitcoin dan segala macamnya. Seperti ini tentu saja masih dalam pembahasan ya, karena sangat berisiko tentu saja ketika sebuah negara menerima atau menerapkan digital currency seperti ini. Jadi untuk digital money ini sebetulnya hanya lebih kepada kemudian alternatif ya dari kita membawa uang-uang secara fisik ya. Jadi kita sekarang hanya berada misalnya di bank, kita cukup ketika berbelanja kita melakukan transaksi melalui QRIS atau misalnya melalui dompet-dompet digital yang kita miliki ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah imani dalam syariah ya. Tentu saja ada ketentuan fatwa syariah terkait dengan imani atau seperti Dana, OVO, ya, GoPay dan segala macamnya. Yang pertama, uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur-unsur. Jadi dalam Islam sebuah uang elektronik itu harus pertama adalah diterbitkan atas nilai dan disetorkan terlebih dahulu pada penerbit ya. Jadi berapa uang yang diterima itu sebesar jumlah uang yang disetorkan. Misalnya kalau kita ngisi top up ya dari imani kita, itu sesuai dengan jumlah yang kita setorkan dulu kepada penerbit. Kemudian yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam satu media server saja gitu. Jadi sebetulnya ini hanya perubahan ya dari satu bentuk uang fisik kemudian menjadi uang digital ya, yang sebagai salah satu alat ya. Kemudian nilai ekonomi dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan ya. Makanya uang digital itu nilainya tidak banyak ya. Misalnya maksimal 5 juta atau segala macamnya, atau bahkan dengan 1 juta ya dan segala macam. Sehingga karena di situ identitas dan keamanannya berbeda dengan uang-uang kita yang ada di bank dan segala. Kemudian uang elektronik umumnya dikategorikan dengan dua kelompok, ada yang berbasis server ya, kemudian ada juga yang berbasis chip ya, seperti kalau server ya seperti kartu-kartu yang dikeluarkan oleh bank, kemudian atau chip itu adalah berarti yang mungkin berlaku lintas ya, lintas penerbit ya. Kemudian uang imani dalam perspektif Islam itu sebetulnya boleh ya dan mengikuti hukum sarf ya. Sarf itu artinya adalah pertukaran antar mata uang ya, seperti itu. Ada beberapa ketentuan di sini agar dia dikatakan boleh. Yang pertama adalah tidak ada unsur spekulasi. Jadi memang uang imani yang dipegang itu hanya tujuan untuk kebutuhan ya, kebutuhan transaksi. Kemudian ada kebutuhan untuk bertransaksi yang berjaga-jaga ya, lebih kepada fungsi-fungsi yang dasar saja. Kemudian takabut ya, yakni transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Ya. Jadi kalau seandainya terjadi pertukaran antara rupiah-rupiah, misalnya rupiah kita akan menukar uang fisik kita rupiah dengan uang digital gitu ya, saldo bentuknya, itu juga harus sama harusnya dalam Islam. Ya seperti itu, misalnya uang 50.000 ya harus 50.000 ya seperti itu. Kalaupun misalnya ada kelebihan biaya, itu biaya lebih kepada kemudian misalnya yang yang diberikan oleh penerbit, bukan sebetulnya uangnya lebih atau berkurang ya, kira-kira seperti itu. Jadi hukumnya kemudian harus takabut ya, nilainya harus sama, kemudian juga harus tunai, tidak boleh utang ya. Kemudian apabila berlainan jenis, maka nilai harus dilakukan secara pada saat itu ya, real time ya. Walaupun nilai misalnya kita menurunkan uang kita dari rupiah ke rial misalnya, itu sesuai dengan berapa nilai tukar yang berlaku pada saat itu gitu ya, pada menit atau detik itu. Kemudian apabila berlainan jenis ini harus sesuai dengan tadi sudah ya, secara tunai ya, dilakukan secara tunai. Dan ini ketentuan terkait dengan imani ini itu diatur dalam Fatwa nomor 116 tahun 2017 ya. Jadi memang ada ketentuan yang harus dipenuhi ketika kemudian kita melakukan transaksi melalui imani, baik untuk penerbit atau sebagai pengguna. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan kebijakan moneter Islam dan konvensional ya, dalam perspektif Islam. Kemudian kebijakan moneter harus selalu integratif dengan sektor real gitu ya, sehingga kemudian ini untuk mencegah terjadinya riba gitu ya, seperti itu. Jadi memastikan bahwa kebijakan moneter itu harus terkait dengan sektor-sektor real ya. Kemudian kebijakan konvensional itu adalah kebijakan moneter saja itu dipegang oleh bank sentral, sedangkan kebijakan sektoral itu dipegang oleh Kementerian Keuangan. Ini dalam konteks Islam itu harusnya integrasi ya. Kemudian yang kedua dalam perspektif Islam itu sebenarnya kerjasama ya, kolaborasi antar elemen ya, bukan
Kemudian bank sentral dimanapun itu kemudian harus independen ya, dan bahkan di beberapa negara ada bank sentral yang sifatnya swasta gitu ya. Yang misalnya di Amerika The Fed itu rupanya adalah swasta. Ini akan berbeda ya dalam Islam. Kemudian yang ketiga dalam perspektif Islam, uang itu harus mewakili sektor real bukan untuk mencetak uang. Jadi berapa uang yang kemudian dicetak itu harus berdasarkan sektor real ya yang ada gitu ya, seperti itu. Ya agar untuk mencegah terjadinya yang namanya inflasi. Oke, kemudian berikutnya lah kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan, bisa kita lihat gitu ya di sini bahwa kebijakan dari moneter itu ada yang sifatnya pengelolaannya dalam bentuk operasi moneter ya, baik sifatnya konvensional ataupun syariah, juga untuk pengelolaan likuiditas ya. Dalam hal ini kemudian bank sentral itu akan menyediakan namanya pasar uang ya, pasar uang antar bank ya, pasar baik yang konvensional ataupun yang syariah, yang tentu saja yang konvensional itu kemudian terlarang ya dari kita. Juga ada repo syariah yang tujuannya sama ya, karena Indonesia menganut dual banking system ya, atau sistem perbankan ganda, ada syariah dan ada konvensional. Tujuannya sama-sama itu dalam rangka menjaga stabilitas negara, dan pada akhirnya itu akan membantu pertumbuhan ekonomi dan kesehatan ya, seperti itu. Nah, apa contoh-contoh dari operasi moneter Islam? Itu adalah ada penetapan giro wajib minimum ya, kemudian juga adalah instrumen dari lender of last resort ya, dalam istilah kebijakan-kebijakan dari bank sentral dalam membantu bank-bank dalam masa kesulitan ya. Seperti itu. Di sini ada pembiayaan jangka pendek ya, kemudian juga ada simpanan bank atau SBIS ya. Selain itu juga ada instrumen moneter syariah lain seperti misalnya yang sifatnya terbuka ya, bukan antar bank saja ya, tapi inilah SBBI atau SBIS, kemudian Sudirman Bank Indonesia Syariah. Nah, karena kebijakan moneter ini kemudian menjadi isu yang kemudian perlu dikembangkan lebih advance lagi, maka tantangan ke depan memang di sini adalah ya, riset ya, eksplorasi, sehingga dengan demikian produk-produk dan dari sistem moneter ini atau kebijakan moneter ini bisa lebih beragam ya. Kemudian berikutnya adalah inovasi moneter seperti sukuk ya. Jadi bagaimana sekarang alhamdulillah bisa kita lihat ya bagaimana pemerintah dalam istilah Kementerian Keuangan bersama dengan banyak elemen itu telah menerbitkan sukuk yang sangat beragam, dan kita bisa lihat sampai saat ini misalnya sukuk retail sudah sampai seri ke-18 ya, dan sukuk retail ini banyak diminati oleh masyarakat gitu ya, sebagai salah satu instrumen investasi karena nilai returnnya yang lebih tinggi dari deposito, dan itu tentu saja dalam hal ini masyarakat itu membantu pemerintah dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan ekonomi. Kemudian juga ada tantangan terkait dengan reference rate ini juga untuk menggantikan yang namanya sistem interest ya, bunga. Jadi seperti apa kemudian bank syariah atau lembaga keuangan menetapkan tingkat bagi hasil atau tingkat margin itu tidak lagi mengacu kepada suku bunga ya, tapi juga reference tentu yang lebih tepat ya. Kemudian yang keempat adalah harmonisasi peraturan di industri keuangan syariah, dalam hal ini di beberapa lembaga keuangan kadangkala kemudian kebijakannya masih belum sinkron, dan ini juga menjadi tantangan pengembangan kajian dari sistem moneter syariah ya yang ada. Kemudian berikutnya transmisi kebijakan moneter syariah. Bisa kita lihat kebijakan moneter ini targetnya adalah yang pertama adalah pertumbuhan jumlah uang beredar, dan inilah mengatur seperti apa velocity atau perputaran dari uang itu sendiri, dan itu akan berguna untuk perdagangan, investasi. Kemudian juga ada public share of demand deposit ya, jadi seperti apa tabungan-tabungan dari masyarakat di bank-bank ya syariah dalam ini. Kemudian ada juga kebijakan terkait dengan batas pemberian kredit ya, tidak boleh kemudian terlalu rendah ya, karena terlalu rendah nanti tentu akan menyebabkan industri sektoral tidak bergerak gitu ya, atau juga tidak boleh terlalu liberal ya, terlalu gampang, itu juga menyebabkan nanti yang bubble ya, di mana kredit-kredit banyak yang macet. Seperti itu. Kemudian alokasi pembiayaan berorientasi nilai, jadi tidak hanya sebatas kemudian ke sektor-sektor konsumtif, tapi juga lebih pada sektor-sektor yang sifatnya produktif dan memberikan nilai tambah ya bagi masyarakat. Kemudian juga menerbitkan sukuk ya, dalam hal ini adalah keterlibatan dari masyarakat ya, baik dalam atau luar negeri, dalam membantu dan menyukseskan program-program pemerintah. Dan yang berikutnya adalah moral suasion, artinya anjuran-anjuran pemerintah untuk kemudian masyarakat itu bisa berkontribusi ya dalam hal ini. Nah, kebijakan-kebijakan transmisi ini baik jalur uang ataupun jalur pembiayaan itu semuanya dalam rangka kemudian memastikan bahwa perdagangan dan investasi itu kemudian bisa berkembang, ditambah dengan moral sosial ya, seperti misalnya kita mengenal cash sukuk link wakaf gitu ya, atau wakaf link sukuk gitu ya, bagaimana sukuk itu diinterlinkkan dengan wakaf ya, di mana orang itu bisa berwakaf gitu ya, kemudian returnnya itu akan menjadi dana-dana sosial, dana wakaf gitu ya, seperti itu, untuk tujuannya untuk juga perdagangan investasi. Dan pada akhirnya kemudian ketika ini kebijakan moneter ini baik, berjalan dengan baik, tentu saja kemudian akan
memberikan dampak positif pada sektor real dan akhirnya adalah tujuan-tujuan dari tugas-tugas pemerintah bisa tercapai ya. Misalnya tenaga kerja bisa penuh, pertumbuhan ekonomi bisa tercapai, keadilan sosial dan kemerataan bisa terjadi, dan stabilitas mata uang itu bisa kita temukan ya. Berikutnya kita bahas terakhir terkait dengan fungsi sukuk ya, karena ini juga menjadi salah satu isu yang cukup baik ya, kita bahas bagaimana sukuk itu juga berperan dalam kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter ya, di mana ketika pemerintah menerbitkan sukuk kemudian dananya masuk baik dari pasar asing ya ataupun pasar dalam negeri, itu kemudian akan digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur ataupun sektor-sektor ekonomi, dan pada akhirnya itu kemudian akan menciptakan atau menambah pasar menjadi pasar tenaga kerja, dan itu kemudian akan kembali lagi kepada pasar uang. Dalam hal moneter itu juga seperti itu, bagaimana kemudian sukuk itu diterbitkan, itu kemudian akan dijual oleh bank sentral dalam bentuk pasar uang dan dijual ke luar negeri ya, dan segala macamnya. Pada akhirnya itu juga kemudian akan mendanai dari pasar uang dan pasar barang yang terjadi. Jadi sukuk itu memiliki peran dalam stabilitas fiskal dan moneter ya. Ini adalah contoh-contoh aplikasi seperti apa perkembangan dari sukuk yang terjadi saat ini gitu ya. Sebetulnya ada beberapa ya, ada SPN Wholesale, ada Islamic T-bills, ada sukuk retail dan sukuk tabungan. Nah, dua yang terakhir inilah yang paling sering digencarkan sekarang ya, karena pemerintah ingin kemudian dana yang masuk itu tidak lagi dalam luar negeri ya. Jadi dalam rangka meningkatkan kebanggaan masyarakat Indonesia untuk kemudian juga bisa berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, sehingga diterbitkanlah sukuk retail ya, yang nilainya bisa terjangkau oleh masyarakat dan juga menjadi salah satu pilihan investasi ya, selain dari deposito saham dan sebagainya. Juga ada sukuk tabungan ya, dan sebagainya. Berikut juga ada juga sukuk yang sifatnya project. Kalau kita kemudian ingin melihat seperti apa histori dan capaian-capaian dari pengelolaan sukuk saat ini, kita bisa berkunjung ke laman Kementerian Keuangan di DJPR ya, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko. Itu bisa kita lihat histori dari sukuk-sukuk yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan ya, seperti tempat tingkat kesuksesannya dan berapa rate. Kemudian yang terakhir ini adalah seperti apa bagaimana kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam rangka kemudian membuat kebijakan moneter yang baik ya untuk pembangunan ekonomi. Setidaknya tujuan utamanya adalah mencapai kestabilan nilai rupiah ya, memastikan agar kemudian nilai tukar rupiah kita itu bisa stabil, tidak terlalu tinggi ya, seperti itu. Maka ada 3 kebijakan yang dilakukan. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua adalah kebijakan makroprudensial, kemudian juga kebijakan ya SPPUR ya, seperti itu. Ini lebih kepada pembiayaan yang dilakukan. Kebijakan moneter bisa kita lihat ada yang berbasis pada pasar uang gitu ya, ada juga kemudian pembangunan struktur ya, dan segala macamnya. Kemudian juga ada kebijakan makroprudensial, inilah pengawasan terkait dengan lembaga keuangan ya, seperti itu. Yang terbaru misalnya makroprudensial perbankan syariah, kemudian juga ada pembiayaan ekonomi pesantren, korporasi syariah, kemudian ZISWAF ya, mendorong segala macamnya. Nah, di bawah inilah kebijakan-kebijakan secara implementatif yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah juga ada pengembangan kajian riset ekonomi syariah daerah, ya. Kemudian juga ada penguatan model konektivitas antara daerah dan pusat, gitu ya. Kemudian juga pemberdayaan siswa dan microfinance, ya. Jadi sekarang kemudian Bank Sentral juga fokus kepada pengelolaan dari ekonomi mikro ya, kemudian juga penguatan sosialisasi. Kemudian kebijakan internasional juga telah dilakukan, misalnya keterlibatan aktif Bank Indonesia di dalam beberapa forum-forum internasional seperti IDB, OIC, IFM, ILM, FSB dan lainnya. Kemudian juga keterlibatan aktif Bank Indonesia dalam International Zakat Core Principle dan segala macamnya. Dan inilah yang telah dilakukan oleh negara kita, dalam hal ini adalah diwakili Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan moneter negara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.